Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kegagalan isolasi. Kegagalan isolasi pada gas, cair, dan padat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Saputra Kusumagawana. Saat ini saya menempuh jurusan S1 Teknik Elektro di kampus Universitas Muhammadiyah. Kegagalan pada ionisasi gas. Proses dasar ionisasi. Ion merupakan atom atau gabungan atom yang memiliki muatan listrik. Ion terbentuk apabila pada peristiwa kimia suatu atom menangkap atau melepaskan elektron. Proses terbentuknya ion dinamai dengan ionisasi. Jika di antara dua elektroda yang dimasukkan ke dalam media gas diterapkan tenaga V, maka akan timbul suatu medan listrik E yang mempunyai besar dan arah tertentu yang akan mengakibatkan elektron bebas mendapatkan energi yang cukup kuat menuju ke arah anoda sehingga dapat merangsang timbulnya proses ionisasi. Ionisasi karena benturan elektron. Jika gradien tegangan yang ada cukup tinggi, maka jumlah elektron yang diionisasikan akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ion yang ditangkap molekul oksigen. Tiap-tiap elektron ini kemudian akan berjalan menuju anoda secara kontinu, sambil membuat benturan-benturan yang akan membebaskan elektron lebih banyak lagi. Ionisasi karena benturan ini merupakan proses dasar yang penting dalam kegagalan udara atau gas. Mekanisme kegagalan gas. Proses kegagalan dalam gas ditandai dengan adanya percikan secara tiba-tiba. Percikan ini dapat terjadi karena adanya pelepasan yang terjadi pada gas tersebut. Mekanisme kegagalan gas yang disebut percikan adalah peralihan dari pelepasan tak bertahan sendiri ke berbagai pelepasan yang bertahan sendiri. Proses dasar yang paling penting dalam kegagalan gas adalah proses ionisasi karena benturan. Tetapi proses ini tidak cukup untuk menghasilkan kegagalan. Proses lain yang terjadi dalam kegagalan gas adalah proses atau mekanisme primer dan proses atau mekanisme sekunder. Proses yang terpenting adalah mekanisme primer adalah proses katoda. Pada proses ini diawali dengan pelepasan elektron oleh suatu elektroda. Peristiwa ini akan mengawali terjadinya kegagalan percikan atau disebut spark breakdown. Elektroda yang memiliki potensial rendah atau disebut katoda akan menjadi elektroda yang melepaskan elektron. Elektron awal yang dibebaskan atau dilepaskan oleh katoda akan memulai terjadinya banjiran elektron dari permukaan katoda. Jika jumlah elektron yang dibebaskan makin lama makin banyak atau terjadinya peningkatan banjiran, maka arus akan bertambah dengan cepat sampai terjadinya perubahan pelepasan dan peralihan pelepasan ini akan menimbulkan percikan kegagalan dalam gas. Kegagalan pada isolasi cair. Karakteristik pada isolasi trafo akan berubah jika terjadi ketidakmurnian di dalamnya. Hal ini akan mempercepat terjadinya proses kegagalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan isolasi antara lain adanya partikel padat, uap air, dan gelembung gas. Teori kegagalan zat isolasi cair dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu A. Teori kegagalan elektronik, B. Teori kegagalan gelembung, C. Teori kegagalan bola cair, D. Teori kegagalan tak munian padat. A. Teori kegagalan elektronik. Teori ini merupakan perluasan teori kegagalan dalam gas. Artinya, proses kegagalan yang terjadi di dalam zat cair dianggap serupa dengan yang terjadi di dalam gas. Oleh karena itu, supaya terjadi kegagalan diperlukan elektron awal yang dimasukkan ke dalam zat cair. Elektron awal inilah yang akan memulai proses kegagalan. B. Teori kegagalan gelembung. Kegagalan gelembung atau kavitasi merupakan bentuk kegagalan zat cair yang disebabkan oleh adanya gelembung-gelembung gas di dalamnya. C. Teori kegagalan bola cair. Jika suatu zat isolasi mengandung sebuah bola cair dari jenis cairan lain,
maka dapat terjadi kegagalan akibat ketakstabilan bola cair tersebut dalam medan listrik. Medan listrik akan menyebabkan tetesan bola cair yang tertahan di dalam minyak yang memanjang searah medan, dan pada medan yang kritis tetesan ini menjadi tidak stabil. Karena kegagalan akan menjalar dari ujung tetesan yang memanjang sehingga menghasilkan kegagalan total. D. Teori kegagalan tak munian padat. Kegagalan tak munian padat adalah jenis kegagalan yang disebabkan oleh adanya butiran zat padat atau partikel di dalam isolasi cair yang akan memulai terjadi kegagalan. Mekanisme kegagalan zat padat menurut waktu penerapan tegangannya. 1. Kegagalan asasi intrinsik. 2. Kegagalan elektromekanik. 3. Kegagalan streamer. 4. Kegagalan thermal. 5. Kegagalan erosi. Mekanisme kegagalan zat padat. Mekanisme breakdown adalah sebuah fenomena yang kompleks di dalam isolasi padat dan tergantung pada variasi tegangan dan waktu penerapannya. Pada prinsipnya, mekanisme kegagalan atau breakdown di dalam zat padat sama dengan proses yang terjadinya di gas dan udara. Suatu zat padat tergantung dari cara dan kondisi pengukuran. Pada setiap zat padat terdiri dari molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom dan elektron-elektron. Jika pada zat padat diterapkan suatu medan listrik E, maka zat padat tersebut akan mengalami tekanan listrik atau disebut electric stress. Sedangkan tekanan listrik atau disebut electric stress adalah tekanan listrik maksimum yang dapat ditahan oleh suatu bahan isolasi. Apabila kekuatan listrik electric stress lebih kecil dari tekanan listrik, maka akan terjadi kegagalan breakdown dalam zat padat tersebut. Isolasi padat. Kekuatan isolasi padat dipengaruhi oleh antara lain tekanan atau ATF, suhu jenis bahan elektroda, konfigurasi medan listrik, bentuk tekanan yang diterapkan, umur bahan dan ketidakmurnian dalam bahan, dan adanya kantong-kantong udara di dalam zat padat. Sekian dari materi yang saya bahas, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.